semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wyber. Pernah gak sih kalian lagi asik kesaik nia, mau makan makanan favorit, tiba-tiba ada rasa perih yang nyut-nyutan di dalam mulut. Pas dilihat di cermin, ada luka putih kecil yang sepertinya sepele, tapi sakitnya luar biasa. Yap, itulah dia, sariawan. Monster kecil yang bisa bikin kita jadi malas makan, malas ngomong, bahkan sampai bad mood seharian. Hari ini, kita akan kupas tuntas semua tentang sariawan. Mulai dari apa itu sebenarnya sariawan? Kenapa rasanya bisa sesakit itu? Sampai fakta-fakta menarik dan sedikit sejarah di baliknya. Kenapa sih luka sekecil itu bisa begitu mengganggu aktivitas kita? Yuk, kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Siap, langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi, apa sih sebenarnya sariawan itu? Dalam dunia medis, sariawan dikenal dengan nama stomatitis aftosa recurrens. Keren ya namanya. Tapi rasanya tetap nggak keren sama sekali. Sederhananya, sariawan adalah luka atau peradangan yang muncul di jaringan lunak dalam mulut kita, seperti di bagian dalam pipi, bibir, di bawah lidah, atau di gusi. Bentuknya khas, biasanya bulat atau oval, warnanya keputihan atau kekuningan, dengan pinggiran yang kemerahan. Meskipun ukurannya kecil, sariawan ini adalah salah satu keluhan mulut yang paling umum di dunia. Hampir semua orang pasti pernah mengalaminya setidaknya sekali seumur hidup. Yang bikin sebel, sariawan ini suka datang tanpa diundang dan seringkali kembali lagi. Itulah kenapa ada kata rekuren dalam nama medisnya, yang artinya berulang. Penting untuk dicatat, sariawan itu tidak menular. Jadi, kalian gak perlu khawatir menulari atau tertular dari orang lain lewat ciuman, berbagi gelas, atau alat makan. Ini beda banget sama cold sore atau herpes mulut yang disebabkan oleh virus dan sangat menular. Sariawan murni peradangan dari dalam tubuh kita sendiri. Jadi, kalau teman kalian lagi sariawan, gak perlu dijauhi ya. Justru kasih semangat biar cepat sembuh. Sekarang, pertanyaan utamanya, kenapa sariawan bisa sakit banget? Luka di kulit, kalau ukurannya segitu mungkin nggak akan terasa sesakit ini kan? Nah, ada beberapa alasan kenapa sariawan di mulut terasa sangat menyiksa. Pertama, lokasi mulut kita adalah area yang super sensitif. Di dalamnya ada banyak sekali ujung saraf. Ketika lapisan pelindung mukosa mulut kita terkikis dan membentuk luka sariawan, ujung-ujung saraf ini jadi terbuka dan terekspos langsung. Bayangkan saja, saraf yang seharusnya terlindungi sekarang jadi telanjang. Kedua, lingkungan mulut itu sendiri. Mulut kita adalah tempat yang selalu basah karena air liur, asam dari makanan dan minuman, serta dihuni oleh jutaan bakteri. Ketika ada luka terbuka, semua elemen ini air liur, asam, bakteri akan terus-menerus mengiritasi ujung saraf yang terekspos tadi. Setiap kali kita makan, minum, atau bahkan cuma menelan ludah, luka itu akan tersentuh dan teriritasi, memicu sinyal rasa sakit yang tajam ke otak. Ketiga, gerakan konstan. Mulut kita hampir tidak pernah diam. Kita menggunakannya untuk bicara, mengunyah, menelan, bahkan saat tidur pun lidah dan pipi kita bergerak. Gerakan konstan ini menyebabkan gesekan terus-menerus pada luka sariawan. Gesekan inilah yang membuat proses penyembuhan jadi lebih lambat dan rasa sakitnya awet. Rasanya seperti luka yang gak pernah diberi kesempatan untuk istirahat dan sembuh dengan tenang. Itulah kombinasi maut yang membuat sariawan jadi begitu menyakitkan dan mengganggu. Lalu, apa sih sebenarnya penyebab munculnya sariawan ini? Nah, ini bagian yang sedikit rumit. Sampai sekarang, penyebab pasti sariawan itu belum diketahui secara tunggal.
Para ahli percaya bahwa sariawan muncul akibat kombinasi dari berbagai faktor pemicu. Ini sifatnya sangat individual, artinya pemicu sariawan pada satu orang bisa berbeda dengan orang lain. Salah satu pemicu yang paling umum adalah trauma fisik kecil di mulut. Misalnya, tidak sengaja tergigit saat makan, gesekan dari kawat gigi atau gigian tajam, atau bahkan karena menyikat gigi terlalu keras. Luka kecil inilah yang kemudian bisa berkembang menjadi sariawan. Faktor lainnya adalah stres dan kelelahan. Pernahkah kalian merasa kalau lagi banyak pikiran, banyak kerjaan, atau kurang tidur, tiba-tiba sariawan muncul? Ini bukan kebetulan. Stres fisik dan emosional dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh kita sehingga tubuh jadi lebih rentan terhadap peradangan, termasuk sariawan. Kekurangan nutrisi juga seringkali jadi biang keladi. Defisiensi vitamin B12, zat besi, asam folat, dan seng sering dikaitkan dengan munculnya sariawan berulang. Nutrisi-nutrisi ini penting untuk menjaga kesehatan sel-sel di lapisan mulut kita. Kalau asupannya kurang, benteng pertahanan mulut kita jadi rapuh. Perubahan hormon, terutama pada wanita, juga bisa jadi pemicu. Beberapa wanita melaporkan sering mengalami sariawan menjelang atau selama siklus menstruasi mereka. Selain itu, sensitivitas terhadap makanan tertentu seperti coklat, Kopi, keju, kacang-kacangan, atau makanan yang asam dan pedas juga bisa memicu sariawan pada sebagian orang. Jadi, coba deh perhatikan. Mungkin ada makanan tertentu yang setelah kalian konsumsi, besoknya langsung muncul sariawan. Faktor genetik juga berperan. Kalau orang tua kalian sering sariawan, ada kemungkinan besar kalian juga akan lebih rentan mengalaminya. Ini menunjukkan ada kecenderungan turunan dalam keluarga. Jadi, ada banyak sekali faktor yang bisa memicu si monster kecil ini. Sekarang kita mundur sedikit ke belakang. Yuk, kita intip sedikit sejarah dan fakta menarik tentang sariawan. Percaya atau tidak, keluhan tentang luka di mulut ini sudah ada sejak zaman kuno. Bapak kedokteran Hippocrates yang hidup sekitar 2400 tahun yang lalu sudah menulis tentang kondisi yang gejalanya sangat mirip dengan sariawan. Dia menyebutnya sebagai apte, kata dari bahasa Yunani yang artinya meletus atau terbakar, menggambarkan sensasi panas dan perih dari luka tersebut. Istilah aftosa dalam nama medis sariawan modern berasal dari kata Yunani kuno ini. Artinya, sariawan ini sudah menyiksa manusia selama ribuan tahun. Dari zaman Yunani kuno, Romawi, hingga abad pertengahan, para tabib dan dokter terus mencoba memahami dan mencari obat untuk luka misterius di mulut ini. Berbagai ramuan herbal dan metode pengobatan kuno pernah dicoba. Mulai dari kumur air garam, madu, hingga ramuan-ramuan lain yang mungkin terdengar aneh sekarang. Ini menunjukkan betapa mengganggunya sariawan sampai-sampai menjadi perhatian dunia medis sejak dulu kala. Sekarang, beberapa fakta menarik. Fakta pertama, wanita cenderung lebih sering mengalami sariawan dibandingkan pria. Para peneliti menduga ini ada kaitannya dengan fluktuasi hormon yang sudah kita bahas tadi. Fakta kedua, sariawan lebih sering muncul pada usia remaja dan dewasa muda, dan frekuensinya cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Mungkin karena sistem imun kita jadi lebih stabil, atau kita sudah lebih pintar menghindari pemicunya. Fakta ketiga, Ada 3 jenis utama sariawan. yang paling umum adalah sariawan minor. Ukurannya kecil, di bawah 1 cm, dan biasanya sembuh sendiri dalam 1-2 minggu, tanpa bekas. Lalu, ada sariawan mayor, ukurannya lebih besar, lebih dalam, dan lebih sakit. Jenis ini butuh waktu lebih lama untuk sembuh, bisa sampai 6 minggu, dan terkadang meninggalkan bekas luka. Terakhir, ada sariawan herpetiform yang terdiri dari sekelompok luka-luka kecil seukuran ujung jarum yang menyatu jadi satu luka besar. Meskipun namanya mirip herpes, ini sama sekali tidak disebabkan oleh virus herpes. Jadi, bagaimana cara kita mengatasi sariawan dan, yang lebih penting,
mencegahnya datang kembali. Untuk pengobatan, karena sariawan biasanya sembuh sendiri, tujuannya lebih ke arah meredakan nyeri dan mempercepat penyembuhan. Kalian bisa menggunakan obat kumur antiseptik yang tidak mengandung alkohol untuk menjaga kebersihan luka. Salep atau gel khusus sariawan yang dijual bebas di apotek juga sangat membantu. Biasanya, salep ini akan membentuk lapisan pelindung di atas luka, jadi tidak terlalu perih saat makan atau minum. Untuk cara alami, berkumur dengan air garam hangat adalah metode klasik yang terbukti efektif. Garam membantu membersihkan area luka dan mengurangi peradangan. Mengoleskan sedikit madu pada sariawan juga bisa membantu karena madu punya sifat antibakteri dan anti radang alami. Namun, yang terpenting adalah pencegahan. Coba identifikasi apa pemicu sariawan kalian. Buatlah semacam jurnal sariawan. Catat apa yang kalian makan, tingkat stres, atau kondisi tubuh saat sariawan muncul. Dengan begitu, kalian bisa menemukan polanya. Mungkin kalian perlu menghindari makanan tertentu, atau mungkin ini pertanda kalian harus lebih banyak istirahat. Jaga kebersihan mulut dengan baik. Sikat gigi secara teratur dengan lembut. Gunakan sikat gigi berbulu halus untuk menghindari luka pada gusi dan pipi. Pastikan juga asupan nutrisi kalian tercukupi, terutama vitamin B12, zat besi, dan asam folat. Makan lebih banyak buah dan sayur. Dan kalau perlu, pertimbangkan untuk mengonsumsi suplemen setelah berkonsultasi dengan dokter. Kelola stres dengan baik. Cari cara untuk rileks, entah itu dengan olahraga, meditasi, menekuni hobi, atau sekadar nonton film favorit. Ingat, pikiran yang tenang akan menghasilkan tubuh yang lebih sehat. Kapan kita harus ke dokter? Jika sariawan kalian ukurannya sangat besar, tidak sembuh-sembuh lebih dari 3 minggu, muncul sangat sering, atau disertai demam dan rasa lelah yang luar biasa, segeralah periksakan diri ke dokter atau dokter gigi. Ini penting untuk memastikan tidak ada kondisi medis lain yang lebih serius di baliknya. Oke, teman-teman, itulah tadi pembahasan lengkap kita tentang sariawan. Dari apa itu sariawan? Kenapa begitu sakit? Berbagai pemicunya, sejarahnya, hingga cara mengatasi dan mencegahnya. Ternyata, di balik luka kecil yang menyebalkan itu, ada banyak sekali ilmu dan cerita menarik. Semoga informasi ini bermanfaat ya dan bisa membantu kalian lebih siap menghadapi atau bahkan terhindar dari si monster kecil ini. Ingat, menjaga kesehatan mulut adalah bagian penting dari menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jangan sepelekan hal-hal kecil seperti sariawan, karena itu bisa jadi sinyal dari tubuh kita bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan merasa informasinya bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman kalian dengan sariawan. Dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wybart dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video seru dan informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap penasaran. Dah!